wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai instrumen pada ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarani, NPMC 03091906, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas bab 2 yaitu mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Di sini instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak atau perjanjian antara dua orang atau lebih. Di sini ada 4 macam bentuk instrumen keuangan. Yang pertama aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, yang ketiga lindung nilai, yang keempat dedikatif. Aset keuangan itu maksudnya adalah meningkatkan aset. Kalau liabilitas keuangan itu meningkatkan kewajiban. Lindung nilai dan dedikatif. Adapun metode pencatatannya ada 2, yaitu metode cost atau metode biaya dan metode ekuitas. Metode cost dalam PSAK 55 revisi 2014, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diatur pada nilai wajar. Sedangkan pada metode ekuitas, instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar, karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Metode cost dapat diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan itu termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya, sehingga jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Karena acuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian adalah biaya perolehan, maka disebut dengan metode biaya. Selanjutnya itu ada metode ekuitas. Metode ekuitas itu tidak dapat diukur dengan nilai wajar. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap tubuh entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas lanjut. Nilai metode ekuitas, nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif akibat pengakuan bagian entitas asosiasi. Selanjutnya ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar. Yang kedua aset keuangan diukur dinilai hingga jatuh tempo. Yang ketiga aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang keempat aset keuangan piutang atau pinjaman. Perlakuan biaya komisi broker. Di dalam melakukan instrumen keuangan pasti ada yang namanya biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dimaksudkan di sini termasuk biaya komisi broker. Nah, perlakuan biaya komisi broker pada aset keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar itu diakui sebagai beban periode berjalan dan dicatat secara terpisah. Dimaksudkan dicatat secara terpisah di sini adalah tidak dimasukkan ke dalam buku perolehan seperti jurnalnya, yaitu investasi saham, beban komisi pada beban komisi broker kas. Selanjutnya perlakuan biaya komisi broker pada aset keuangan nilai hingga jatuh tempo itu ditambahkan kepada nilai perolehan jurnalnya investasi saham pada kas. Yang ketiga perlakuan biaya komisi broker pada aset keuangan tersedia untuk dijual, yaitu ditambahkan kepada nilai perolehan jurnalnya investasi saham pada kas. Yang ketiga, perlakuan komisi broker pada aset keuangan piutang atau pinjaman itu ditambahkan kepada nilai perolehan jurnalnya investasi saham pada kas. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.